Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan saya Umi Rani di SDIT Hafizah Autofunisa. Nah, hari ini kita kedatangan tamu nih dari Puskesmas Dalu, yang mana nantinya akan memberi edukasi bagaimana sih wabah difteri itu, bagaimana penyebabnya dan bagaimana dampaknya dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, langsung saja kita simak bagaimana penjelasan dari Ibu Puskesmasnya. Mari ayah bunda. Baik ayah bunda, saat ini kita sudah bersama dengan salah satu perwakilan dari ibu-ibu dari Puskesmas. Langsung saja kita tanyakan bagaimana sih tanggapannya terhadap wabah difteri ini. Bagaimana Ibu tanggapan Ibu terhadap wabah difteri yang saat ini sedang ramai? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia, saya petugas imunisasi, koordinator imunisasi dari Puskesmas Dalu 10. Sedikit kita, kenapa kita adakan imunisasi DTTD untuk anak kelas 1 sampai kelas 6. Ini menindaklanjuti surat dari Kepala Dinas yang adanya terjadi KLB, itu kejadian luar biasa difteri di desa Dalu 10 di desa Tanjung Merawa B, yang mengakibatkan ada anak usia 6 tahun sudah dirawat meninggal dunia. Jadi itu sebagai respon kami untuk KLB ini, kami melaksanakan imunisasi massal mulai dari umur anak 2 bulan sampai kelas 6 SD. Jadi ini nanti kita berikan selama 3 dosis. Yang dosis pertama itu kita namakan dia 0, 1 bulan berikutnya, 0 bulan, 1 bulan, dan 6 bulan berikutnya. Jadi difteri ini bisa kita cegah penularannya hanya dengan cara memberikan imunisasi. Hanya karena penularan ini sangat cepat sekali. Terutama kenapa hanya anak di bawah SD kelas 6, karena memang mereka yang rawan terkena dengan bakteri, namanya ini bakteri difteri yang dia gejalanya di leher Bu. Nanti ada kayak macam, kalau bahasa kitanya dia jaringan putih di amandel, sekitar amandel, itu bisa mengakibatkan sesak napas. Jadi makanya kita pemerintah Kabupaten Deli Serdang, terutama kami Dinas Kesehatan, untuk menanggapi cepat tanggap darurat ini untuk KLB, kita mengadakan vaksinasi massal. Ini memang hanya khusus untuk wilayah kita. Untuk Tanjung Merawa seluruhnya ada kita 24 desa dengan terbagi di beberapa sekolah. Jadi nanti kita di Posyandu pun turun. Jadi kita fokusnya untuk minggu ini masih ke anak SD. Untuk dampaknya sendiri itu bagaimana Ibu? Dampak wabah difteri. Dampak wabahnya itu tadi Bu, karena penyakit ini cepat sekali menularnya. Hanya dengan imunisasi inilah kita mencegah ini dengan memberi pertahanan daya tahan tubuh ke anak kita. Dampaknya itu tadi Bu, bisa dia sesak napas seperti ini tadi timbul, mengakibatkan dia otomatis terganggu saluran, nanti bisa berakibat infeksi ke jantungnya, kontraindikasinya merembet dia. Bu, sebenarnya ini bukan, makanya ini kan harusnya difteri ini udah harus 0, harus 0, nggak ada. Tapi karena memang satu aja dia udah kita anggap dia KLB. Ini anak yang semalam kejadian di Tanjung Merawa B, itu kan adiknya yang kena nih. Jadi sekarang abangnya pun udah suspek, udah kita rujuk ke Adam Malik. Jadi itulah antisipasinya kita melaksanakan ini Bu, imunisasi tanggap KLB difteri. Dengan untuk kelas 1 yang namanya DT, kelas 2 TD, nanti yang untuk anak bayi itu ada namanya Pentabio di PTABHI. Oke, Ibu juga udah ada share ya bagaimana ciri-cirinya. Tapi boleh dijelaskan kembali ciri-ciri gejala seseorang yang terkena difteri itu bagaimana? Di awalnya dia demam, batuk, ada sesak. Biasanya kadang mau dia ada kayak seperti jadi kadang orang tua menganggap itu seperti dia tapi kan belum tentu juga belum tentu juga difteri. Tapi memang yang paling sering dia Bu, kan udah ada jadi kirim videonya kan, yang kita buka mulut tadi, ada kayak jaringan putih itu di sekitar amandelnya. Iya, putih dia kayak seperti jamur lah gitu Bu. Itulah yang disitulah bakteri itu. Itu yang mengakibatkan jadi dia sesak,
Makanya anak itu jadi sesak, demam tinggi. Terus ini sering memang muncul, tapi karena itulah orang tua beranggapan itu kadang gondoan. Iya. Berarti untuk penanganan dan pencegahannya sendiri memang dari imunisasi. Iya. Kalau dari pola makan atau lingkungan bagaimana Bu yang sederhananya? Yang sederhananya yaitu anak kita ya harus beli banyak minum, ya kan. Jajannya jangan sembarangan. Saya rasa hanya seperti itulah. Satu pun sifatnya yang memang paling cepat kita tanggapnya yaitu tadi Bu, dengan imunisasi. Memang kalau dia yang seperti di Dalu Tanjung Merawabe itu ya kan Bu, dia udah kalau kontak erat, misalnya kayak inilah, misalnya nih anak kita kena, misalnya sini sampai. Jadi kalau waktu yang di Desa Tanjung Merawabe udah kami laksanakan itu swab kontak erat. Kontak erat itu yang bertemu dengan dia 2 hari dan 2 minggu setelah dia kena. Kita swab, kita vaksin imunisasi, terus kita kasih obat kayak macam seperti kita bilang obat profilaksis antibiotik. Kita beri 7 hari. Itu yang kontak erat ya Bu, kontak erat dengan ini, dengan yang udah kena positif ataupun suspek. Oke, yang terakhir ini Bu, gimana sih tanggapan Ibu mengenai, kan banyak nih orang tua yang acuh tak acuh atau dia takut anaknya disuntik, efek sampingnya bagaimana atau bagaimana, itu bagaimana tanggapan Ibu? Tanggapan saya kan, kami sebagai dari petugas puskesmas, kalau menurut saya memang imunisasi ini kan sebenarnya ini bukan imunisasi yang baru. Oke lah, kalau lu ada vaksin COVID kan itu namanya situasi memang pandemi, kita butuh cepat untuk melawannya. Tapi kalau vaksinnya imunisasi yang kita berikan ini hari itu udah lama kita berikan pada anak-anak kita, terutama dia di kelas 1, kelas 2 sama kelas 6. Itu lagi kita namakan itu di bulan imunisasi anak sekolah. Itu biasa kita laksanakan di bulan September dengan Oktober atau November. Ini bukan vaksin baru, bukan imunisasi. Sebenarnya gini, nama obatnya ini vaksin. Cuman kadang kita orang tua sering salah. Ini vaksin. Jadi imunisasi itu pengertian pemberian daya tahan tubuh kepada anak dengan vaksin tertentu. Itu sebenarnya bahasanya. Vaksin itu zatnya Bu. Imunisasi itu adalah pengertiannya pemberian kekebalan kepada anak dengan pemberian vaksin. Ada dia vaksin DTTD, ada dia yang semalam ada campak rubella kan Bu. Ada HPV yang terbaru, kita belum ada di sini karena itu untuk anak kelas 5 perempuan untuk mencegah kanker leher rahim. Sebenarnya semuanya namanya vaksin. Yang karena itu orang mindsetnya vaksin itu dengan COVID. Itu dia nama jenisnya. Ada vaksin ini, semua namanya judulnya dia imunisasi. Memberikan daya tahan tubuh, kekebalan kepada anak dengan memberikan vaksin tertentu gitu dia. Berarti sebenarnya ini sama saja seperti imunisasi yang sebelumnya terjadi. Sama. Karena gini ya Bu, saya tambahin karena dari anak 0 bulan baru lahir HB0 itu kita beli hepatitis sampai dia umur 2 tahun ke bawah ini juga vaksinnya. Cuman ini dosisnya, ini kan dia TD hanya tetanus difteri. Kalau dulu kan ada DPT-HB. Sebenarnya udah nggak asing ini sebenarnya, ya. Baiklah, itu saja. Terima kasih banyak. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat mengedukasi bunda-bunda dan ayah-ayah dimanapun berada. Terima kasih Ibu atas kunjungannya. Terima kasih.